Halo ibu-ibu Komisi Wanita GKY BSD, GKY Pamulang, dan GKY Alam Sutra. Mari bersama saya kita katakan kalimat ini. Saya wanita idaman Tuhan Allah. Seperti Rasul Paulus pernah mengalami dirinya terpenjara, tetapi Injil tidak pernah terpenjara. Demikian seharusnya semangat Natal pun tidak terpenjara di masa-masa pandemi seperti saat ini. Mari saya ajak ibu-ibu untuk menyuarakan semangat Natal dengan yel yang sudah disiapkan. Pandemi tidak menyurutkan sukacita Natal saya. Yes. Karena Natal adalah sukacita kita pribadi. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir dalam hidup kita. Siapakah bayi yang
pujilah. Haleluya, Sang Firman telah lahir. Bersukacitalah karena rencana Allah tergenapi, rencana penebusan ketika Adam jatuh dalam dosa. Pernahkah kita berpikir seandainya tidak ada Natal, seandainya Yesus tidak pernah lahir, tentunya kita akan hidup di dalam keberdosaan tanpa penebus, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa arti. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Beritakanlah, Sang Firman telah lahir, terang dan pendamai bagi umat manusia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar
kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur hari demi hari Tuhan sudah memimpin hidup kami. Tuhan sudah menuntun setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kelahiran anak-Mu Yesus Kristus yang membawa pengharapan bagi setiap orang percaya, yang membawa terang dan damai bagi umat manusia. Tuhan, biarlah kami sungguh mau bersukacita, kami mau memuji-muji akan kebesaran-Mu, karena Tuhan yang sudah lahir dan Tuhan yang sudah memilih hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau serahkan ibadah Natal Komisi Wanita. Biarlah sukacita kami terus bergelora. Biarlah semangat Natal kami tidak henti-hentinya di dalam hidup kami. Agar hidup kami, sepanjang hidup kami, sampai dengan kapanpun, kami ingin bersukacita, kami ingin bersemangat, kami ingin bersyukur untuk semua kasih yang sudah Tuhan limpahkan. Tuhan, kami serahkan serangkaian ibadah Natal dari Komisi Wanita ini. Tuhan berkati melalui firman-Mu, melalui puji-pujian. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, satu-satunya dalam hidup kami. Kami berdoa. Amin. Natal adalah campur tangan Allah dalam hidup kita. Natal adalah Kristus yang lahir untuk menangani semua kekecewaan dan kegagalan kita manusia. Natal juga mengajarkan tentang kerendahan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan daun, biar hidupku berkenan padamu.
Majus bawa kabar sukacita, terbaring dalam palungan bayi kudus telah lahir ke dunia. Glory haleluya, hari bahagia telah datanglah. Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Glory haleluya, Dia datang bawa keselamatan. Mari sembah dan puji-Nya, Sang Penebus yang telah lahir. Cahaya bintang di timur, orang Majus bawa kabar sukacita, terbaring dalam palungan bayi kudus telah lahir ke dunia. Glory haleluya, glory haleluya, hari bahagia telah datanglah. Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Glory haleluya, glory haleluya, keselamatan. Mari sembah dan puji-Nya, Sang Penebus yang telah lahir. Glory haleluya, hari bahagia telah datanglah. Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Glory haleluya, Dia datang bawa keselamatan. Mari sembah dan puji-Nya, Sang Penebus yang telah lahir. Mari sembah dan puji-Nya, Sang Penebus yang telah lahir. Sambutlah Sang Penebus. Shalom, salam sejahtera, selamat hari Natal untuk teman-teman dari KW GKY BSD. Jarang-jarang ya kita ada acara seperti ini. Tidak bertatapan muka, namanya online, bukan on-site.
Tetapi kita belajar dari yang tidak biasa sampai membiasakan diri, sampai terbiasa dan maaf. Sekarang banyak yang kebablasan. Kebiasaan online sampai gak suka lagi onsite ibadah walaupun sudah bisa onsite. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan khususnya pada suasana Natal seperti hari ini, biasanya kita sibuk. KWBSD salah satu daripada KWGKY yang kalau bikin acara keren-keren, betul? Ya kan? Persiapannya mantap-mantap. Saya tidak tahu bagaimana Anda mempersiapkan untuk acara hari ini. Ternyata perkembangan Zoom juga ada advance fitur-fitur yang bisa membuat penampilan-penampilan presentasi lewat Zoom itu menarik. Entah bagaimana Anda belajar, tapi saya melihat selalu ada peluang kreatif bagi setiap orang, khususnya anak Tuhan kalau mau pakai untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini kita mau bahas tema tentang Christ and Christmas. Kristus dan Natal. Kalau bahasa Inggrisnya bagus ya, Christ and Christmas ya. Ada banyak artikel belakangan berkembang juga marak jadi debat gitu ya di dunia maya. Nggak boleh ada Natal, Natal sebetulnya nggak usah dirayain seperti itu karena sebetulnya Natal itu historinya itu bukan betul-betul Yesus lahir bulan Desember. Kalau dihitung misalnya Yohanes Pembaptis lahir ya, Maria ketemu Elizabeth itu bulan berapa? 3 bulan kemudian melahirkan, yang lahir bulan Desember itu Yohanes. Kalau Yesus lahirnya sekitar bulan April, Juni begitu katanya gitu ya. Whatever bagi saya itu nggak penting. Pokoknya Yesus lahir di dunia maka ada Natal. Because Christ was born, there is Christmas. Kalau Kristus nggak pernah datang, nggak pernah ada Natal. Karena Christmas tanpa Christ, tanpa Kristus itu cuma upacara biasa. Yang sama seperti perayaan ulang tahun banyak orang. Ya, nah hari ini kita mau belajar bahwa kalau kita bicara Kristus di tengah suasana Natal, firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bahwa Kristuslah fokus utama di dalam Natal. Kalau di dalam segala perayaan, segala heboh hingar-bingar kita, acaranya padat, ya heboh ramai yang ikutnya bejubel sekalipun Zoom, ya. Lalu ada banyak ini pernak-pernik yang luar biasa, tapi tidak ada Kristus di dalam hati kita, dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, kebersamaan kita. Itu bukan Natal, itu belum Natal, itu tidak sama dengan Natal. Oke? Firman Tuhan memberitakan berita Natal terbesar sepanjang sejarah disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Di dalam Lukas pasal kedua ayat 8 sampai dengan 20 firman Tuhan mengatakan pada waktu itu, pada waktu Yesus dilahirkan di kandang hewan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kita udah hafal ceritanya semua ya. Dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kasukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan firman Tuhan mencatat setelah malaikat-malaikat itu kembali meninggalkan mereka kembali ke surga, gembala itu saling kongko bicara satu dengan yang lain berkata, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan. Diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan ketemu betul menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah diperkatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lalu kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh para malaikat itu kepada mereka. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita diberkatin dan berbahagia ketika kita bukan cuma suka membaca firman Tuhan, tapi merenungkan dan melakukannya. Pelajaran apa yang kita bisa belajar dan saya mau bagikan kepada teman-teman di BSD tentang Christ and Christmas. Seperti dikatakan dalam pembukaan,
Tanpa Kristus tidak ada Christmas. Jadi saudara sekalian, kenapa Kristus harus jadi fokus di dalam Natal? Tidak boleh ditiadakan, tidak boleh dilupakan. Karena Kristus mewujudkan kekuatan kasih Allah yang tidak pernah gugur luntur oleh gelapnya dosa, ya. Jahatnya dosa, merusaknya dosa, penuh tipu dayanya dosa. Kekuatan kasih Allah itu yang diwujudkan lewat kedatangan Tuhan Yesus menunjukkan kekuatan kasih Allah itu tidak pernah gugur dan luntur. Sebaliknya dia punya kuasa kasih Allah itu untuk melumpuhkan dan bahkan mematikan dosa. Ketika Yesus lahir, apa yang direncanakan Allah itu membuktikan kasih Allah tidak berubah. Padahal kalau kita lihat dari mulai penciptaannya Adam Hawa, terus sampai zaman Abraham, lahir 12 suku, terus sejarah raja-raja sampai kepada zaman Yesus. Itu bangsa Israel itu ya, dari nenek moyangnya bukan bangsa yang selalu baik kok. Orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi bagian daripada lika-liku sejarah keselamatan Allah penuh kelemahan, penuh kegagalan, penuh dosa, meninggalkan Allah berkali-kali. Sehingga Allah harus kadang-kadang mengizinkan mereka mengalami masa-masa sulit, dibuang dan lain sebagainya, bukan? Apakah Allah putus asa? Allah tidak pernah putus asa. Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Kelahiran Yesus membuktikan kekuatan kasih Allah tidak gugur oleh dosa yang merusak, mencoba menggagalkan dan menghancurkan manusia dan rencana Allah. Dalam hal ini saya melihat bahwa kalau Allah punya kasih yang tidak bisa luntur dan digugurkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tetap memberikan anaknya yang tunggal untuk kita walaupun dunia ini menolaknya, membencinya, ya, memfitnahnya, menyia-nyiakannya, Allah tetap mengasihi. Maka Christ and Christmas mengingatkan, di mana ada Kristus, di situ seharusnya ada kekuatan kasih Allah digaungkan kembali, dikumandangkan kembali, dikobarkan kembali untuk setiap hubungan, situasi, keadaan yang sudah dingin, yang sudah hancur, yang sudah hilang. Kita minta Kristus kembali mengkobarkan kasih Allah yang penuh kuasa. Mungkin di dalam keluarga kita ada pengkhianatan, ada kekecewaan, ada yang terjatuh dan terhilang, dan sulit bagi kita untuk menerima kembali, berbaikan kembali. Kiranya Natal mengingatkan, Kristus yang datang menunjukkan kekuatan kasih Allah yang melampaui kuasa dosa, kegagalan manusia, keamburadulan manusia. Adakah pada Natal tahun ini teman-teman di tengah pandemi membuka hati untuk kuasa kasih Allah yang tidak terbatas itu? Itulah tandanya Natal kita ada Kristusnya. Kalau Natal lewat masih musuhan, masih dendeman, masih keselan, ya tidak ada lagi kehangatan, berarti Natal kita cuman sekedar upacara heboh-heboh saja, hingar-bingar, ya basa-basi, tidak ada Kristus, itu bukan Natal. Dan itu tidak ada Natal. Tidak menjadi berita untuk dunia yang mendatangkan sukacita dan harapan. Yang kedua, Christ and Christmas mengingatkan kita akan apa? Kenapa Natal boleh nggak ada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu menyatakan, bagi saya itu adalah menyingkapkan, menyatakan keajaiban anugerah Allah. Keajaiban anugerah Allah. Karena di situ kita lihat ada ketidakadilan, ada perbedaan, ada penderitaan, ada kemustahilan dalam situasi keadaan. Tapi anugerah Allah memungkinkan meskipun manusia lemah, ya, meskipun ada orang jahat seperti Herodes yang tidak adil dan membunuh bayi-bayi, gitu kan. Meskipun ada perbedaan antara malaikat dengan gembala yang sederhana dan malaikat yang mulia. Itu anugerah Allah. Kenapa kepada gembala bukan kepada orang Majus malaikat menyatakan dirinya? Kepada orang Majus cuma pakai bintang. Nggak pernah ada malaikat menyatakan diri. Malaikat itu satu apa ya namanya hadirat rohani yang mulia. Yang biasanya kan untuk mereka-mereka yang istilahnya mah level rohaninya tinggi dong. Tapi tidak menyatakan diri kepada imam besar, orang Lewi, enggak. Kepada gembala yang hina. Itulah anugerah Allah yang ajaib dalam hidup ini, betul? Kalau kita lihat lagi bahwa ada banyak situasi dan keadaan di dalam keadaan itu antara orang Majus dengan gembala, Sakaria, Elisabeth dengan Hana dan Simeon, itu ada satu, saya melihat ya kalau diceritain itu panjang teman-teman. Perjalanan kemustahilan bagi seorang Elisabeth untuk mengandung. Karena anugerah Allah meskipun Sakaria gak percaya.
Tuhan tidak membatalkan maksudnya untuk mengizinkan Elizabeth mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Itu keajaiban anugerah Allah yang melampaui keterbatasan manusia. Betul? Pada waktu Hana dan Simeon di bait Allah ketemu sama bayi Tuhan Yesus. Di situ kita melihat bagaimana keajaiban anugerah Tuhan juga dinyatakan. Seorang yang menunggu bertahun-tahun dengan kesalehannya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus lalu berkata, sekarang mati pun saya rela. Itu keajaiban anugerah Tuhan. Karena ada Yesus orang gak takut mati, orang gak takut kekuatan musuh, orang gak takut kekuatan pemerintah yang kejam. Orang Majus tidak takut untuk membantah atau tidak mengikuti saran Herodes, bisa dikejarkan sama tentara Herodes. Mereka gak punya pasukan dari timur, dibantai mungkin seperti bayi-bayi di Bethlehem. Mereka tidak takut karena mereka sudah berjumpa dengan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini, di mana Kristus hadir, di situ terjadi Natal. Segala kemustahilan dalam hidup, segala kesenjangan dalam hidup, ekonomi, kesenjangan sosial, kesenjangan keadilan, ya, di mana ada penderitaan karena kemiskinan, karena ketidakadilan, mentok, suasana yang mungkin karena sakit, karena politik, karena pandemi. Tapi kita boleh melihat di mana ada Kristus, kita akan menemukan keajaiban anugerah Allah. Seperti malaikat memberitakan kabar sukacita kepada gembala. Yang mereka bilang, oh it is impossible, kita yang dapat kabar baik sebagai saksi pertama. Itulah keajaiban anugerah Tuhan. Yang bisa mengubah orang seperti Saulus menjadi Paulus. Yang bisa membuat orang seperti Saulus jadi Paulus bisa bekerja sama dengan Barnabas. Orang seperti Simon Selot bisa bekerja sama dengan Petrus dan Yohanes. Orang seperti Matius pemungut cukai bisa menjadi murid Allah yang dipercaya menulis kitab Injil. Itu keajaiban anugerah Tuhan. Karena Kristus hadir, anugerah Allah, kekuatan Allah yang mengubahkan, yang mengalahkan, yang menghancurkan kejahatan, dosa, ketidakadilan. Itu bisa dialami. Dan itu bukan terjadi zaman dulu, tapi sampai sekarang. Karena keajaiban anugerah Tuhan, setiap orang bisa berkata, seperti Rasul Paulus, oleh karena anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Dan aku tidak menyanyiakan anugerah Tuhan, bahkan bekerja lebih banyak dari orang lain. Karena anugerah Allah. Amin. Saya di dalam beberapa bulan ini, masa pandemi menemukan karena anugerah Allah, ada sangat banyak kemustahilan terjadi. Kerja sama gereja-gereja yang kadang-kadang susah. Maaf ya, di Jakarta saya nggak tahu. Kalau di Bandung tuh rasanya susah gitu ya. Kalau formalitas kumpul Zoom gampang, udahnya dilaksanakan nggak selalu mudah. Tetapi bisa ada kegerakan. Paguyuban gereja-gereja Bandung punya program untuk ke masyarakat yang bisa mulai merajut kerjasama. Dan bagi saya itu adalah anugerah Tuhan. Dari mana orang-orang ini punya hati dan kerelaan bergandengan tangan melakukan pelayanan bagi kebaikan banyak orang. Menjadi saksi saluran berkat justru di tengah pandemi. Aneh bukan? Tapi anugerah Allah itu adalah kekuatan kasih karunia Allah yang melampaui segala akal. Ada banyak hal saudara sekalian yang mustahil menjadi mungkin. Yang ketiga, apa yang bisa saya bagikan tentang Christ and Christmas? Tanpa Kristus, Natal bukan Natal. Christmas is not Christmas without Christ. It's only a mess. Dan mungkin mess kekacauan bahkan ya. Seperti abis demo jadi berantakan gitu. Begitu juga kalau Natal nggak ada Kristus, berantakan semuanya. Oke? Saya mengingat dalam bagian yang ketiga, Christ and Christmas adalah kesetiaan Allah menggenapi janji-janjinya selalu dapat diandalkan. Ada satu kutipan daripada surat Paulus di dalam Galatia pasal yang keempat berkata, ketika telah tiba waktunya, maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan, dari seorang perawan ya, yang hidup dan lahir di bawah hukum Taurat untuk menebus mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sehingga kita boleh menerima hak sepenuhnya sebagai anak-anak Allah. Satu bagian yang luar biasa, pada waktunya. Bagi manusia kayaknya lama, beribu-ribu tahun. Allah berjanji pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Di Taman Eden, keturunan perempuan ini akan menginjak kepala si ular. Sampai pada Abraham itu berapa ribu tahun, gak ada orang yang tahu berapa lama. Dari Abraham sampai kepada Musa, terbangunnya bangsa Israel di Mesir. Dari situ sampai kepada kelahiran Yesus melewati masa hakim-hakim dan raja-raja. Jatuh bangun. Ingat
Allah tidak pernah gugur kasih-Nya dan Allah tidak pernah membatalkan janji-Nya untuk menyediakan keselamatan bagi manusia. Dia nggak pernah give up. Christ and Christmas mengingatkan, bagi saya paling tidak, kesetiaan Allah menggenapi janjinya selalu bisa diandalkan menolong kita melewati satu perjalanan hidup. Yang di masa pandemi, we never know where would be going. Kita nggak tahu kita bakal kemana. Ada yang kemarin masih sama-sama, hari ini sudah hilang karena kena COVID langsung meninggal. Hah? Ada yang tadinya hidup nyaman, sekarang hidup semuanya serba seret. Ada orang yang tadinya leluasa memberi persembahan, sekarang itu harus hitung dengan baik-baik. Kenapa? Karena semuanya menjadi sulit. Bisnis-bisnis, usaha-usaha semuanya mandek. Hanya bisnis tertentu masih jalan, yang dulunya mungkin gak jalan, sekarang jalan. Yang dulunya jalan baik, sekarang sama sekali tidak bisa berjalan, bukan? And it's reality. Bagaimana kita bisa bertahan? Kita bergerak dengan banyak teman yang saya tadi katakan di Bandung itu ada gerakan APD bagi Indonesia. Ngumpul-ngumpulin, cari dana, sumbangan, sumbang. Pikirnya cuma sebulan, 2 bulan. Kalau udah lama yang semangat nyumbang-nyumbang juga udah mulai kendor Bapak Ibu. Uang dari mana? Mereka juga susah carinya. Sekarang harus nolong. Dan yang ditolong kalau mau demo kan. Seperti kayak buang air ke lautan gak berarti bagaimana gitu. Tidak menghambat mereka untuk berpikir. Enggak, kadang-kadang gak mengubahkan apa-apa. Walaupun pasti berguna sih, menolong orang sih, bantuan-bantuan kita. Tapi kadang-kadang kita sampai kapan ya menghadapi semuanya ini. Anak-anak yang sekolah, ibu-ibu rumah tangga di rumah yang stres karena sekarang mesti ngurus siang malam dari pagi sampai malam lagi nggak berhenti tuh mama-mama tuh kan ngurusin makannya, baju kotornya, acara buat anak-anak kecilnya. Biasa mah ada waktu santai, anak-anak pergi, suami pergi, sekarang semua di rumah terus. Sampai kapan? Dari mana kekuatan kita? Christ and Christmas bagi saya mengingatkan kesetiaan Allah menggenapi janjinya. Di dalam segala liku-liku yang susah, Tuhan berjanji hidup gak akan selalu mudah, tapi aku besertamu. Hidup gak akan selalu lancar, tapi aku akan mencukupi kebutuhanmu. Hidup gak akan selalu tidak ada masalah, tetapi aku akan selalu hadir menolong kamu mendapatkan solusi dan mengatasi masalah. Dan Tuhan setia. Amin Bapak Ibu. Saya boleh berkata dari lubuk hati saya yang terdalam, bahwa Tuhan setia. Sehari lepas sehari. Saya mengalami sepanjang 1 tahun sejak pensiun sampai sekarang ya. Ya udah Agustus, setahun lebih lah, setahun setengah, gak kerasa ya, cepet banget ya. Kalau saya lihat bikin agenda, jurnal, atau pas lagi saya sampaikan firman Tuhan, saya menemukan justru 1 tahun setengah ini saya tuh sibuknya, variasi hidupnya, dinamikanya tuh kayaknya dibanding 27 tahun tuh gak kalah hebohnya loh. Begitu banyak variasi dalam hidup saya, baik suka maupun duka. Baik yang menyenangkan maupun yang menggetarkan hati. Ketika putri saya kehilangan suaminya, ketika kemudian Tuhan memberikan suami yang baru. Dan kemarin saya mendapatkan kabar yang, aduh Tuhan engkau bekerja, saya hanya pegang janji Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami, engkau tidak akan membiarkan orang terhilang. Putri saya bergumul dengan dirinya dan Allah yang dia percaya selama ini. Oke? Dia gak mau berdoa, dia gak mau ke gereja. Kebetulan pandemi kan alasan. Takutan lagi dia sekarang. Sangat parno itu dengan yang namanya virus dan lain sebagainya. Oke, tetapi kemarin nih gak sengaja saya ngomong dengan seseorang dan dia bilang, Ibu pendeta katanya, saya baru aja komsel sama Airin. Hah, gak salah, Airin yang mana? Airin mah gak mau gitu-gituan. Ini barusan selesai. Aduh kita tuh berdoa buat Airin, diajakin temen yang lain. Katanya mau, dan dia cerita, aduh I'm so blessed. Saya sampai malam itu, Tuhan terima kasih engkau setia dengan janjimu. Walaupun yang di depan mata mungkin kadang-kadang tidak selalu kelihatan oke. Tapi Tuhan melihat sampai selesai. Saya belajar, Tuhan engkau akan menolong saya. Seperti menolong Maria, seperti menolong Yusuf, seperti menolong setiap orang yang berbagian di dalam sejarah keselamatan Allah. Sepanjang Natal terjadi karena Kristus datang. Tuhan akan menolong saya. Kalau saya nggak melihat itu digenapin dalam hidup saya, pasti dalam agenda Tuhan, kalender Tuhan akan digenapi. Cuman saya nggak lihat lagi saya hidup, mungkin nanti lihatnya waktu saya dari surga atau lagi ketemu lagi di surga, ternyata semuanya sudah beres. And doesn't matter. Kalau boleh terjadi selagi saya masih punya nafas di kandung badan, terpujilah nama Tuhan. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun belum, saya harap sih lagi di dunia cepet-cepet lah, jadi bisa enjoy juga sama-sama melayani lagi kayak dulu, lebih heboh lagi, betul nggak? Tapi di mata Tuhan nggak ada yang jelek.
Kesetiaan kasih Allah membuat kita percaya Dia Allah yang terus mereka-rekakan kebaikan untuk setiap orang yang terus memilih untuk mengasihi Allah dalam segala keadaan. And that is Christ and Christmas. Mempunyai Kristus dan mengalami Natal setiap saat. Bukan cuma bulan Desember. Oke? Marilah kita keep Christ in Christmas di dalam hidup kita. Menjaga, memastikan Yesus selalu ada dalam hati kita, hidup kita, keseharian kita. Karena seberapa banyak kita mengizinkan Kristus dari hari Natal itu hadir, bekerja, berkarya, bertahta, beracara, berdaulat atas hidup kita Bapak Ibu. Kita akan mengalami menjadi anak-anak raja di atas segala raja. Tuan di atas segala tuan. Dan pencipta segala sesuatu. Kita anak-anaknya. Kita akan mengalami kekuatan kasih Allah yang mengatasi segala dampak dosa dalam hidup kita dan keluarga kita. Kita akan melihat kekuatan anugerah Allah menopang dan menolong kita menghadapi ketidakadilan saat-saat menderita, saat luka, saat mustahil untuk dihadapin. Oke? Saya bilang kalau saya bisa berdiri hari ini dan berkata, tersenyum, bersaksi, itu tuh anugerah Tuhan. Real banget buat hidup saya. Oke? Dan yang ketiga, kalau kita tetap hidup, tadi saya bilang, terus memastikan Kristus ada di dalam hati dan hidup kita. Kita akan melihat satu demi satu, sejam demi sejam, sehari demi sehari, seminggu, sebulan, sampai semua pandemi ini bisa dilewatin apapun endingnya. Kesetiaan janji Tuhan dalam hidup kita, satu persatu digenapin. Yang mikir anak, mungkin lihat anaknya selesai juga sekolah, di wisuda juga. Walaupun gak bisa lagi balik sekolah kayak dulu, mungkin usaha yang sepertinya belepotan kita lihat, ternyata bisa mencukupi hidup kita dan sampai pada akhirnya semuanya ada solusi, ada jalan keluar. Mungkin, we never know, right? Mungkin satu hubungan yang rusak justru masa pandemi ini Tuhan kondisikan kita selesaikan. Dan kesetiaan janji Allah memulihkan hubungan yang rusak itu. Entah itu orang tua anak atau suami istri. Saya melihatnya itu. Dalam 1 tahun Tuhan melakukan banyak hal yang saya bilang Tuhan terpujilah namamu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau adalah Bapa yang baik, selalu baik, sangat baik. Sama baiknya dulu, sekarang dan selama-lamanya. Saya melihat kerajaannya datang, kehendaknya jadi. Di dalam hidupku, dalam hidup keluargaku. Dan juga dalam hidup ibu-ibu sekalian. Keluarga ibu-ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Selama Christ is in our heart, there is Christmas. Ada Natal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan acara dan tanggal dan season daripada Natal. Tetapi realita Kristus hadir. Menyatakan kekuatan kasih Allah yang tidak pernah gagal. Keajaiban, kekuatan anugerah Allah yang menerobos segala keterbatasan dan kemustahilan. Dan fakta, kesetiaan janji Allah sepanjang sejarah yang tidak pernah diragukan dan dinihilkan oleh situasi apapun. Kami bersyukur biarlah ketiga hal ini membantu setiap kami menjalani hidup yang kami tidak tahu bakal menuju kemana, berubah seperti apa. Tapi dengan Kristus kami punya segala perangkat yang dibutuhkan untuk bisa bertahan, bahkan melanjutkan perjalanan dan menjadi pemenang yang bersaksi memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, materaikan firman-Mu dalam setiap kami di hari Natal yang istimewa ini. Apapun boleh hilang, tapi Kristus jangan sampai hilang dari hati dan hidup kami. Jadikan itu pegangan hidup kami, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu, sekali lagi selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkatin. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik, yang terindah untuk Yesus Kristus yang sudah lahir di dalam hidup kita. Saya mengingatkan ibu-ibu pada saat memberikan persembahan ini, di bagian akhir dari nominal ditambahkan angka 6. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Apa yang dapat aku berikan Tuhan. Apa
persembahan kami. Sepanjang hidup kami mau memuji akan kebesaran Tuhan. Kami ingin memberikan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mencari kami. Tuhan yang terlebih dahulu membungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami disucikan karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang sudah kami terima, yang sudah kami nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, itu menjadi bagian yang terbesar di dalam kehidupan kami. Untuk kami mau mempersembahkan yang terbaik dan terindah hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan persembahan kami dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan pakai, Tuhan sucikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau begitu banyak jiwa, sungguh-sungguh mengenal akan kasih Kristus yang ajaib, mengenal akan pengharapan bagi umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua karya-Mu bagi hidup kami, untuk kelahiran-Mu Yesus Kristus yang membawa pengharapan dan sukacita terbesar bagi umat manusia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mewakili pengurus Komisi Wanita GKY BSD dan CGF Abigail, CGF Deborah, CGF Dorcas, CGF Unica, CGF Fable, CGF Kesia, CGF Lea, CGF Lydia, CGF Lois, CGF Marta, CGF Miriam, CGF Rizkila, CGF Rika, CGF Sarah, CGF Sipora. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Amin. Shalom ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mewakili sekali lagi Komisi Wanita GKY BSD, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Semu Lili Efrin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati dan kiranya Tuhan terus memakai Semu Lili menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur untuk anugerah Tuhan pada hari ini kita bisa merayakan Natal secara streaming. Walaupun tidak dapat berkumpul secara fisik dari bulan Maret, tetapi dengan adanya teknologi kita masih bisa merasakan, menikmati ibadah di rumah masing-masing. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengumumkan yang pertama hari ini adalah ibadah Natal sekaligus streaming KW yang terakhir di tahun 2020 dan streaming KW yang akan dimulai kembali di tahun 2021 akan dimulai pada minggu kedua di hari Jumat. Lalu kemudian tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk tim streaming yang selama ini sudah membantu sejak mulai bulan Mei ya, minggu kedua bulan Mei tahun 2020. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati pelayanan kita semua. Lalu kemudian tetap semangat dan teruslah bersandar kepada Tuhan ya ibu-ibu, walaupun di hari depan kita tidak tahu apakah yang akan terjadi, apakah virus corona sudah semakin terkendali, apakah perekonomian sudah semakin baik atau belum, tapi kiranya Tuhan akan terus menyertai kita. Yakinlah bahwa Tuhan yang Immanuel akan terus bersama-sama dengan kita. Dan terakhir, mewakili Komisi Wanita GKY BSD, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di
kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang kami lewati. Walaupun Tuhan 9 bulan ini kami tidak dapat beribadah secara fisik dan berkumpul bersama, tapi kami bersyukur kami masih bisa merasakan kehangatan, sukacita, ibadah di rumah kami melalui streaming. Tuhan, kami mengucap syukur untuk streaming demi streaming yang dilakukan di Komisi Wanita. Kami berdoa Tuhan kiranya terus memberkati, terus membuat iman para anggota Komisi Wanita bertumbuh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan di akhir tahun ini Tuhan, kami tetap mau meyakini bahwa Tuhan, Engkau adalah Immanuel yang akan selalu menyertai kami di dalam krisis-krisis yang kami lewati, di dalam masa-masa sulit yang akan kami lalui. Biarlah anugerah dan berkat-Mu terus melindungi, menyertai, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, pertemukan kami kembali di tahun 2021 di dalam anugerah dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali di tahun 2021. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.